Tapi cara kakak ini kita bisa kehilangan nutrisi. Tuh teman-teman ya. Ini jangan-jangan ahli gizi nih yang ngomong ya kan. Atau profesor nih, atau dokter nih yang ngomong ya. Dokter gizi kali yang ngomong ya. Jadi gini teman-teman ya, kita bahas ini mungkin agak panjang nggak apa-apa ya. Yang pertama teman-teman ya, teman-teman tuh harus tahu nutrisi itu ada dua. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi ya. Silakan tanya aja sama dia nih, mungkin beliau tahu ya apa itu makro, apa itu makro dan mikro. Makronutrisi itu artinya kita butuh nutrisi ini dalam jumlah besar, namanya makro. Makro kan besar. Mikronutrisi kita butuh nutrisi ini dalam jumlah kecil ya teman-teman ya. Artinya kita butuh sedikit saja cukup. Oke, makronutrisi itu ada tiga. Ada apa? Protein, lemak, karbo. Jadi itu makro ya. Makro itu artinya banyak, kita butuh banyak. Nah kemudian dari tiga makronutrisi ini ya, ada yang esensial, ada yang tidak esensial. Yang esensial itu dua. Protein sama lemak itu ada esensial namanya. Tapi kalau karbohidrat ini tidak esensial. Artinya kita nggak konsumsi karbohidrat itu nggak masalah. Tapi kita akan menjadi masalah kalau kita tidak mengkonsumsi protein dan lemak. Karena di protein itu ada namanya protein esensial, ada namanya lemak esensial. Nah ini artinya lemak-lemak ini, protein-protein ini itu harus benar-benar dari luar kita masukin ya. Itu. Kemudian ya, kalau kita makan hewani itu isinya apa? Hewani itu isinya berarti protein dan lemak, ya kan? Jadi kalau kita banyak makan protein dan lemak dan memang itu dibutuhkan tubuh, masa kehilangan nutrisi gitu loh. Jadi ini komennya nggak tahu dia ahli atau gimana, atau sok tahu atau gimana, nggak tahu juga nih ya. Makanya teman-teman nggak usah takut kalau makannya adalah yang hewani, itu artinya yang masuk protein dan lemak. Sedangkan protein dan lemak itu ada protein esensial, ada lemak esensial. Sedangkan karbo nggak esensial. Silahkan tanya sama ahli dan sebagainya, karbo itu tidak esensial. Kita nggak akan mati gara-gara tidak makan karbo. Karena secara luar biasanya, Tuhan, Allah itu menciptakan ada proses di dalam tubuh namanya gluconeogenesis. Kalaupun kita tidak masukin gula, tidak masukin karbo, tubuh kita tuh bisa membuat gula sendiri. Namanya gluconeogenesis. Dan yang kedua, kalau kita tidak masukin karbo, gula, tepung, maka tubuh kita itu akan switch menjadi bahan bakarnya menjadi lemak. Jadi kalau selama ini kita makan nasi gula tepung, ya bahan bakar kita adalah glukosa, gula. Sayangnya, kabar buruknya, kalau bahan bakar kita glukosa, kita suka kecanduan, sehingga baru makan udah lapar lagi, habis makan ngantuk dan sebagainya. Kan kalau makan karbo begitu kan? Nah, akhirnya apa? Obesitas dan seterusnya. Banyak orang yang ketika bahan bakar tubuhnya adalah nasi, gula, tepung, pasti sebagian besar obesitas. Lihat ibu-ibu yang sudah menikah, rata-rata gendut. Lihat bapak-bapak yang sudah menikah, rata-rata buncit, ya kan? Selama dia makan nasi gula tepung, pasti sering terjadi begitu gitu loh. Walaupun nggak semua, tapi mungkin 90%, 95% ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menikah pasti gendut gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman makannya hewani itu justru bagus, protein, lemak esensial masuk gitu ya. Lalu tubuhnya karena sudah tidak masuk karbo, gula, tepung, maka yang terjadi tubuhnya akan switch menjadi fat adapted, artinya tubuhnya bisa mengenali lemak sehingga lemak-lemak di tubuhnya menjadi bahan bakar yang dipakai sebagai energi ya. Baik, yang kedua kita bahas mikronutrisi. Mikronutrisi itu artinya adalah kita butuh nutrisi ini tapi butuhnya sedikit. Contohnya vitamin dan mineral ya. Nah, vitamin dan mineral kabar baiknya ya, di hewani juga ada mineral, ada vitamin. Jangan berpikir bahwa oh kalau nggak makan buah nanti vitaminnya kurang. Hei, bentar ya. Di kuning telur ada vitaminnya, di daging ada vitaminnya, di hati sapi ada vitaminnya ya. Artinya vitamin itu nggak hanya dari buah. Cuma memang ya sangat masif sekali iklan-iklan di televisi dan sebagainya yang mengatakan bahwa vitamin itu buah, vitamin buah. Lalu ya di kepala kita ya pikirannya cuma satu, kalau mau vitaminnya terpenuhi makanya buah. Padahal enggak gitu. Makan hewani, di hewan juga ada vitamin ya. Seperti itu teman-teman. Apalagi mineral. Mineral jauh lebih banyak di hewan, itu banyak mineral. Ikan laut, wah mineralnya banyak ya kan. Daging juga mineralnya banyak gitu loh. Jadi kemudian ketika kita makannya yang hewani saja, makronutrisinya dapat, mikronutrisinya pun dapat sebenarnya ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Itu mungkin jawaban saya ya. Ya kalau untuk yang makan sayur gimana Bang? Makan sayur tuh boleh ya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa ngikutin saya level 1, nah level 1 udah lewat, level 2 itu udah boleh makan sayur ya.
Itu jawabannya ya buat ahli ini ya, yang katanya kalau ngikutin saya nanti nutrisinya berkurang ya. Ya mudah-mudahan enggak sih, saya sudah menjalankan ini dari tahun 2022 sampai sekarang ya. Enggak baru yang seminggu 2 minggu. Dan saya juga, saya memang bukan dokter ya, saya bukan dokter, bukan ahli dan sebagainya. Tapi saya kuliah di teknologi pangan yang ngebahas tentang nutrisi, metabolisme tubuh dan sebagainya. Saya kuliah di situ, saya belajar itu, maka saya sedikit banyak juga paham ya. Gitu mungkin, tapi kalau mau percaya silakan, enggak pun enggak apa-apa ya. Follow kalau suka ya.